Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Andini, NIM 201105030025. Saya akan menjawab soal UTS pengauditan nomor 1 sampai dengan 3. Pertama adalah risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur penggunaan intern yang terikat. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang terakhir ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Bagaimana hubungan dari ketiga risiko tersebut? Seperti yang dijelaskan dalam SPAP PSA pasal 312 para 28, bahwa risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Adapun risiko bawaan dan risiko pengendalian tetap ada, terlepas dari dilakukannya atau tidaknya audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi itu mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama itu ada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa audit, jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang selanjutnya, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Selanjutnya, menurut peraturan pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan jasa audit anggota harus mempertimbangkan berikut ini. Kebutuhan klien harus terpenuhi dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. Yang selanjutnya, tugas dan tanggung jawab menurut hukum. Yang keempat, yang selanjutnya itu tingkat keahliannya dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya, tingkat kompleksitas pekerjaan. Terus jumlah personil dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Sistem pengendalian mutu. Dan yang terakhir, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan lowballing. Lowballing itu adalah auditor menetapkan harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Dan terakhir saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tujuan pemuktahiran kode etik itu untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.